makmur di lereng Gunung Lawu. Udara dingin menusuk tulang, aroma tanah basah dan dedaunan menguar, bercampur dengan bau minyak tanah dan lampu-lampu minyak yang masih setia menemani malam. Aku, Raden Suryawijaya, baru saja kembali ke pesantren setelah hampir setahun absen karena pandemi. Kini aku kelas 12, bersiap menghadapi ujian akhir dan babak baru dalam hidup. Pesantren Al-Mabur adalah rumah kedua bagiku. Pesantren ini didirikan oleh kakek buyutku, Kiai Hasan, seorang ulama karismatik yang disegani di seluruh Jawa Timur. Konon, kakek buyut memilih lokasi ini karena masih ada kekuatan spiritual yang sangat kuat di lereng Gunung Lawu. Sebuah energi yang bisa menyeimbangkan batin dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Namun, cerita-cerita tentang kekuatan itu tidak selalu positif. Ada bisik-bisik tentang penjaga gendung, tentang makhluk halus yang menghuni hutan di sekitar pesantren, dan tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan oleh para leluhur. Kembalinya kami para santri kelas 12 disambut sepi. Pesantren terasa kosong, hanya ada beberapa pengurus dan guru yang berjaga. Pesantren ini bisa ramai sekali dengan ratusan santri. Namun, kini hanya tersisa sekitar 50 orang. Keputusan untuk hanya menerima kelas 12 adalah untuk meminimalisir risiko penularan, kata Ustazah Aminah. Suasana sepi ini justru menimbulkan perasaan tidak nyaman. Anehnya, ya Sur, kata Bima, temanku sebangku, sambil merapatkan jaketnya. Bima adalah anak petani dari Bojonegoro, pendiam tapi sangat perhatian. Sepi sekali dulu kalau malam, selalu terdengar suara tawa dan obrolan santri. Sekarang hanya suara hujan. Aku mengangguk. Iya Bim, sepertinya ada yang mengawasi. Ustazah Aminah kemudian mengumumkan bahwa karena renovasi asrama bawah, seluruh santri harus pindah ke asrama atas. Asrama atas adalah bangunan tua 2 lantai dengan kamar-kamar yang sempit dan sederhana. Konon, asrama ini adalah bangunan yang pertama yang didirikan oleh kakek buyut dan menyimpan banyak kenangan. Namun, ada juga cerita-cerita yang kurang menyenangkan tentang asrama itu. Beberapa santri senior pernah bercerita tentang penampakan sosok wanita berhijab di lorong-lorong asrama, dan tentang suara tangisan yang terdengar di malam hari. Kami bergotong royong memindahkan barang-barang dari asrama bawah ke atas. Meskipun lelah, kami berusaha untuk tetap semangat. Namun, semakin lama perasaan tidak nyaman semakin kuat. Hutan di sekitar pesantren terasa semakin gelap dan menakutkan. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma aneh yang sulit dijelaskan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kami bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat asar. Di dalam masjid, suasana terasa lebih tenang, namun ketenangan itu hanya sementara. Ketika kami membaca surat surat setelah sholat, aku merasakan ada tatapan yang mengawasi dari sudut ruangan. Aku mencoba mencari tahu sumber tatapan itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Dan saat itulah aku melihat Wati
seorang teman sekelas terlihat gelisah. Wati adalah gadis manis dengan kulit putih dan mata bulat. Dia dikenal sebagai santri yang ceria dan pemberani, tapi kali ini dia terlihat pucat dan ketu. "Ada apa, Wati?" tanyaku. Wati mengelangkan kepala. "Tidak apa-apa, Surya. Aku hanya merasa sedikit pusing. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang mengganggu." Aku melihat beberapa kali melirik ke arah gudang kecil yang berada di ujung barat asrama. Gudang itu adalah tempat penyimpanan barang-barang lama, seperti buku-buku bekas, peralatan olahraga yang rusak, dan perabot yang tidak terpakai. Gudang itu selalu terkunci, dan jarang sekali ada orang yang masuk ke sana. Setelah sholat maghrib, Wati pamit untuk kembali ke asrama. Dia lupa membawa kardus berisi buku-buku pelajaran di asrama bawah. Dia berjanji akan segera kembali setelah mengambil buku-buku itu. Namun, Wati tidak pernah kembali. Awalnya kami tidak terlalu khawatir. Kami hanya mengira Wati hanya membutuhkan waktu lama untuk mengambil buku-bukunya. Namun, setelah beberapa menit aku mulai merasa cemas. Aku mencoba dan mencari tahu sampai turun ke bawah, tapi tidak ada jawaban. "Mungkin Wati sedang membantu Bu Aminah di dapur," kata Bima, berusaha menenangkan kami. Namun, aku tidak yakin. Perasaanku mengatakan ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku teringat akan cerita tentang asrama atas yang angker, tentang sosok wanita berhijab, dan tentang suara tangisan yang terdengar di malam hari. "Aku akan mencarinya," kataku, bangkit dari dudukku. "Hati-hati, Surya," kata Bima. "Jangan pergi sendirian." Aku mengangguk. Aku bersama Bima dan beberapa teman lainnya bergegas menuju asrama atas. Hujan semakin deras, angin semakin kencang. Suasana di sekitar asrama terasa mencekam. Aku membuka pintu asrama dengan hati-hati. Lorong-lorong asrama gelap dan sunyi. Aroma aneh yang tadi kami rasakan semakin kuat. "Wati!" teriak kami, memanggil nama Wati, tapi tidak ada jawaban. Kami mulai mencari Wati di setiap kamar. Kami memeriksa di bawah tempat tidur, di dalam lemari, dan di setiap ruangan. Namun, Wati tidak ada di mana-mana. Akhirnya, kami sampai di depan gudang kecil. Pintu gudang terkunci rapat, namun kami mendengar suara aneh di dalam gudang. Suara itu seperti suara tangisan, lirih namun jelas. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Aku teringat akan cerita-cerita tentang gudang itu, tentang kekuatan-kekuatan gaib yang menghuninya. "Suara apa itu?" bisik Bima ketakutan. "Aku tidak tahu," jawabku. "Suara bergetar. Tapi kita harus mencari tahu." Aku mencoba untuk membuka pintu gudang, tapi pintu itu tidak bergerak. Pintu itu terkunci dengan sangat kuat. Saat itulah suara tangisan semakin kuat. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin menyayat hati. Kami saling pandang, ketakutan. Kami tahu ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dan kami merasa kami berada dalam bahaya besar. Dengan sekuat tenaga, aku mendorong pintu gerbang itu. Kayu lapuk berderit dalam proses, namun akhirnya menyerah. Pintu itu terbuka, memperlihatkan ruangan yang gelap dan pengap. Aroma lembab dan debu menyeruak, bercampur dengan bau anyir membuatku perut mual. Aku menyalakan senter yang dibawa Bima. Cahaya senter menari-nari di dinding gudang, memperlihatkan tumpukan barang-barang lama yang berserakan.
buku-buku bekas berserakan di lantai, peralatan olahraga berkarat, dan perabot yang rusak. Semuanya tertutup debu tebal, seolah gudang ini sudah lama tidak disentuh. "Wati," teriakku lagi. Suara bergema di dalam gudang. Tidak ada jawaban. Kami mulai menjelajahi gudang dengan hati-hati. Cahaya senter menyoroti setiap sudut ruangan, mencari jejak Wati di tengah tumpukan buku bekas. Ia menemukan sebuah boneka kain kusuh. Boneka itu mengenakan kerudung putih dan wajahnya terlihat sayu dan sedih. Aku mengambil boneka itu. Saat ku jabat, aku merasakan hentakan dingin menjalar di seluruh tubuhku. Aku merasakan seolah ada energi aneh yang terpancar dari boneka itu. "Apa itu, Surya?" tanyaku, melihat ke arahku. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Bim, tapi aku merasakan tidak enak. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat. Suara itu berasal dari sudut ruangan yang paling gelap. Kami mengarahkan senter ke arah sumber suara. Kami terkejut melihat apa yang kami lihat. Di sudut ruangan, di bawah tumpukan kain lusuh, terbaring Wati. Dia terbaring tak sadarkan diri, dengan air mata mengalir di pipinya. Di sampingnya, terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit berwarna hitam. Buku itu sangat kuno, dan di sampulnya terikul simbol-simbol aneh yang tidak kami kenal. "Wati!" teriak Bima bergegas menghampiri Wati. Kami mengangkat Wati dan membawanya keluar dari gedung. Kami membawanya ke klinik pesantren dan meminta pertolongan Ustazah Aminah. Ustazah Aminah memeriksa Wati dengan cermat. Setelah beberapa saat, Ustazah Aminah menggeleng kepala. "Wati tidak mengalami luka fisik," kata Ustazah Aminah, "tapi dia mengalami shock berat. Mungkin dia melihat atau mengalami sesuatu yang sangat menakutkan." Kami menceritakan semua yang kami lihat dan dengar di dalam gudang kepada Ustadz Aminah. Ustadz Aminah mendengarkan dengan sama, wajahnya semakin pucat. "Gudang itu," kata Ustazah Aminah dengan suara bergetar, "gudang itu dulunya adalah tempat kakek buyut menyimpan barang-barang peninggalan dari leluhur. Konon di antara barang-barang itu terdapat benda-benda yang memiliki kekuatan gaib." Ustazah Aminah lalu menjelaskan bahwa kakek buyut adalah seorang ahli spiritual yang disegani. Beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib dan menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Namun, beliau juga memiliki musuh, orang-orang yang iri dengan kekuatan dan berusaha untuk mencelakainya. Buku itu, Ustazah Aminah melanjutkan, menunjuk ke buku hitam yang kami pegang di gudang. Buku itu adalah kitab Ashar, kitab kuno yang berisi ilmu hitam dan ritual-ritual gelap. Kakek buyut menyembunyikan buku itu karena takut ada disalahgunakan oleh orang jahat. Ustadz Aminah menjelaskan bahwa kitab Ashar memiliki kekuatan untuk memanggil makhluk-makhluk gaib dan untuk mengendalikan pikiran manusia. Konon, siapapun yang membaca kitab itu akan terjumus ke dalam kegelapan. "Wati mungkin membaca kitab itu," kata Ustazah Aminah dengan nada prihatin. Aku terkejut mendengar pengakuan Ustazah Aminah. Aku tidak percaya bahwa Wati, gadis ceria dan pemberani itu, tidak terpengaruh oleh ilmu hitam. "Tapi kenapa Wati membaca kitab itu?" tanyaku. Ustazah Aminah menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Surya. Mungkin dia penasaran, mungkin dia tergiur kekuatan yang dijanjikan oleh kitab itu, atau mungkin dia terpengaruh oleh sesuatu yang lebih jahat." Malam itu, Wati belum sadarkan diri. Kami berjaga di sampingnya, berharap dia segera pulih. Suasana di pesantren semakin mencekam.
Suara tangisan yang lirih masih terdengar, seolah-olah ada hantu yang berkeliaran di sekitar kami. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus terbayang-bayang tentang gudang itu, tentang boneka kain lusuh, dan tentang kitab asar. Aku merasa ada kekuatan jahat yang mengintai kami, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarku. Aku melihat dan terkejut melihat sosok wanita berhijab putih berdiri di luar. Sosok itu menatapku dengan mata kosong dan senyum terlihat mengerikan. Aku terkejut dan ketakutan. Aku langsung menutup jendela dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu wanita sosok jilbab putih itu adalah hantu yang sering diceritakan oleh santri senior. Konon, hantu itu adalah arwah santriwati yang meninggal dunia karena sakit hati. Hantu itu sering muncul di asrama atas dan menakut-nakuti para santri. Aku teringat akan cerita-cerita tentang hantu itu, tentang bagaimana dia merasuki pikiran manusia dan membuat orang menjadi gila. Aku takut hantu itu akan merasuki Wati dan membuat Wati menjadi korban ilmu hitam. Aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari cara untuk menghentikan kekuatan jahat yang mengintai kami. Aku harus menyelamatkan Wati dan seluruh santri di pesantren Al-Mabrur. Ketakutan mencengkamku. Penampakan wajah wanita berhijab putih itu semakin meyakinkanku bahwa pesantren Al-Mabrur sedang dalam bahaya besar. Aku tidak hanya ingin diam menunggu, aku harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan teror ini. Aku memutuskan untuk menemui Ustazah Aminah dan menceritakan penampakan yang terjadi yang kulihat. Ustazah Aminah mendengarkan dan sama, wajahnya semakin tebal. Itu adalah Nyi Roro Wetan, kata Ustazah Aminah. Setelah terdiam beberapa saat, arwah seorang santri yang meninggal karena patah hati, konon dia masih berkeliaran di sekitar pesantren mencari kekasihnya. Tapi apa hubungannya dengan kitab asar dan Wati? Tanyaku. Ustazah Aminah menjelaskan bahwa Nyi Roro Wetan adalah salah satu makhluk gaib yang bisa dipanggil dalam kitab asar. Konon kakek buyut pernah menggunakan kitab itu untuk mengusir Nyi Roro Wetan dari pesantren. Namun Nyi Roro Wetan berjanji akan kembali dan akan membalaskan dendam kepada keturunan kakek buyut. Wati mungkin dipengaruhi oleh Nyi Roro Wetan, kata Ustazah Aminah. Nyi Roro Wetan menggunakan Wati sebagai alat untuk membalaskan dendam. Aku terkejut mendengarkan pengakuan Ustazah Aminah. Aku tidak bisa membayangkan Wati, gadis baik hati dan penuh kasih, menjadi salah alat bagi makhluk gaib yang jahat. Apa yang harus kita lakukan, Ustazah? Tanyaku dengan nada putus asa. Ustazah Aminah berpikir sejenak. Kita harus melakukan ritual pengusiran, katanya. Kita harus mengusir Nyi Roro Wetan dari pesantren dan membebaskan Wati dari pengaruhnya. Ustazah Aminah menjelaskan bahwa ritual pengusiran harus dilakukan malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling sakral dan angker dalam tradisi Jawa. Ritual itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan harus diikuti oleh pembacaan Al-Quran dan doa-doa tertentu. Aku akan meminta bantuan Kiai Salim, kata Ustazah Aminah. Kiai Salim adalah ulama yang disegani di desa sebelah. Beliau memiliki kemampuan dan komunikasi dengan dunia gaib dan bisa membantu mengusir Nyi Roro Wetan. Malam Jumat Kliwon tiba, pesantren Al-Mabrur tampak sunyi dan mencekam. Hujan deras mengguyur dan angin bertiup kencang. Suasana di dalam masjid terasa khusyuk dan penuh ketegangan. Kiai Salim datang bersama beberapa santri yang membantu dalam ritual pengusiran. Kiai Salim adalah seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Beliau mengenakan jubah putih dan peci hitam. Dia memegang tasbih di tangannya. Ritual pengusiran dimulai dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa tertentu. Kiai Salim membaca ayat-ayat suci
dengan suara lantang, dan para santri mengikutinya dengan husu. Suara Al-Quran bergema di dalam masjid, menembus kegelapan malam. Setelah pembacaan Al-Quran, Kiai Salim mulai melakukan ritual pengusiran. Beliau menyiramkan air ruqyah kepada seluruh penjuru. Kiai Salim kemudian mulai berkomunikasi dengan dunia gaib. Beliau memejamkan mata dan mulai bergumam dalam bahasa yang tidak kami kenali. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Lampu-lampu minyak di dalam masjid berkedip-kedip dan hampir padam. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang samar dan tawa yang menyeramkan. Aku merasa bulu kuduku merinding. Aku takut Nyi Roro Wetan akan muncul dan menyerang kami. Dan saat itulah Wati mulai meracau. Dia berbicara dengan suara yang tidak dikenal. Wajahnya terlihat mengerikan. Aku ingin kekasihku kembali, teriak Wati dengan suara yang serak. Aku ingin bahagia. Kiai Salim segera mendekati Wati dan mulai membacakan ayat-ayat suci di dekatnya. Beliau menyentuh dahi Wati dengan tangan kanannya dan membisikkan doa-doa tertentu. Wati semakin meracau, tubuhnya mulai bergetar hebat. Tiba-tiba Wati jatuh pingsan. Kiai Salim menghela napas lega. Nyi Roro Wetan telah pergi, katanya. Kami berhasil mengusir dari pesantren. Suasana di dalam masjid kembali tenang. Lampu-lampu minyak kembali menyala terang dan angin bertiup. Suara-suara aneh juga menghilang. Wati perlahan membuka mata. Dia tampak bingung dan lemah. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara lirih. Ustazah Aminah dan aku segera menghampiri Wati dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Wati mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan. Maafkan aku, kata Wati, dengan air mata menetes di pipinya. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan. Ustazah Aminah memeluk Wati dengan erat. Tidak apa-apa, Wati. Yang penting kamu sudah sadar dan kamu sudah terbebas dari pengaruh jahat. Setelah ritual pengusiran, pesantren Jabar kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan hantu dan tidak ada lagi suara-suara aneh. Kami semua merasa lega dan bersyukur. Namun, aku tahu teror itu tidak akan pernah terlupakan. Pengalaman itu akan selalu menghantui benakku dan mengingatku tentang kekuatan gaib yang ada di sekitar kita.